Pada proyek kedua dari statistika multivariat kali ini, kami melakukan penelitian dengan judul Dimensionality Reduction and PCA for Fashion MNIST. Kami dari kelompok 2D dengan anggota Ahmad Fahmi Miftah dengan NPM 6162101134, Jason Hendrawan 6162101109, Komarko Kusuma Ardi 6162111148, dan saya Fania Elaine Cahyono 6162111125. Di sini kami melakukan 4 pembahasan dari pendahuluan, algoritma, demo program, dan interpretasi hasil. Yang pertama ada pendahuluan. Di latar belakangnya adalah Zalando, perusahaan e-commerce yang berbasis di Berlin, Jerman yang fokus pada penjualan pakaian, sepatu, aksesoris, dan produk fashion lainnya secara online. Didirikan pada tahun 2008, dan Zalando telah berkembang menjadi salah satu platform retail fashion terbesar di Eropa. Zalando memiliki teknologi yang canggih dalam operasi dan pengalaman penggunaan mereka. Ini termasuk algoritma rekomendasi produk yang dipersonalisasi, pencarian berbasis gambar, dan analisis data untuk mengoptimalkan inventaris dan penjualan. Fashion MNIST, dataset yang dibuat oleh Zalando, adalah salah satu contoh bagaimana perusahaan ini berkontribusi pada komunitas teknologi dan pembelajaran mesin. Hasilnya seperti pada gambar yang ada di samping ini. Fashion MNIST memiliki beberapa kaitan dengan dunia nyata yang membuatnya relevan dan berguna untuk pengembangan serta pengujian algoritma pembelajaran mesin. Yang pertama, pengakuan pola pada produk fashion. Yang kedua, aplikasi dalam e-commerce. Yang ketiga, perbaikan sistem pencarian visual. Keempat, pengembangan dan pengujian algoritma pembelajaran mesin. Dan yang kelima, perbedaan dan variabilitas gambar. Alhasil, para peneliti dan praktisi pembelajaran mesin dapat mengembangkan model yang lebih siap untuk aplikasi praktis dalam industri fashion dan e-commerce, menjembatani kesenjangan antara penelitian dan aplikasi di dunia nyata. Lalu untuk metode dan data, di sini ada analisis komponen utama, yaitu contoh yang paling sederhana dari reduksi dimensi. Reduksi dimensi adalah mengambil matriks dengan melakukan banyak observasi dan mengompresnya menjadi matriks dengan observasi yang lebih sedikit sehingga mempertahankan sebanyak mungkin informasi dalam matriks. Lalu komponen utama adalah metodologi yang paling mudah untuk melakukan hal tersebut. Hal ini bergantung pada pencarian basis ortonormal. Dalam ruang dimensi, kumpulan data yang menjelaskan kemungkinan jumlah varian terbesar dalam kumpulan data. Data yang digunakan dalam proyek ini dapat diklik di PPT tersebut. Berikutnya algoritma. Kelompok kami menggunakan algoritma berikut dalam memodelkan dataset. Yang pertama tentu akan kita import library yang diperlukan. Lantas yang kedua kita memunculkan dua komponen utama dulu dari PCA, yaitu komponen pertama dan komponen kedua. Dilihat nilainya sudah cukup baik dalam mencakup informasi dari data, yaitu sebesar 29,3% dan 17,90%. Sebagai analisis lebih lanjut, kita munculkan 4 komponen PCA, yaitu menambahkan komponen ketiga dan keempat. Tampaknya nilainya hanya 5,96% dan 4,98%. Explain variance-nya. Di sini jelas bahwa komponen pertama dan kedua adalah komponen yang paling penting karena mencakup banyak informasi dari data. Nah, setelah kita munculkan 4, kita lakukan komponen wise dan cumulative explain variance. Kita munculkan juga untuk menganalisis kira-kira berapa komponen utama yang harus kita pakai dalam memodelkan data. Setelah itu diperoleh bahwa kita harus memodelkan dengan 120 komponen PCA dengan angka 5 yang telah distandarisasi juga. Lalu dari nilai tersebut dianalisis lebih lanjut dengan memunculkan mean dan standard deviation summaries-nya. Nah, setelah dirasa cukup baik, kita gunakan PCA untuk mengkompresi nilai pixel dalam kumpulan data menjadi n vektor dari seluruh pixel tersebut. Setelah dilakukan hal tersebut, tinggal kita interpretasikan hasilnya dan nantinya akan dijelaskan dalam demo program.
Apakah gambar itu dirasa sudah cocok untuk memodelkan data, tentu dengan dimensi yang lebih rendah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahmi Miftah dengan NPM 61621011134. Pada kesempatan ini akan menjelaskan mengenai demo program. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan mengenai algoritma. Ada 9 algoritma yang akan kita lakukan nantinya. Nah, di sini itu akan dijelaskan lumayan detail, beserta nanti akan dijelaskan outputnya juga apa aja gitu kan. Nah, kita langsung masuk aja ke bagian yang pertama. Di mana di bagian yang pertama itu kita itu akan melakukan import library dan dataset. Nah, di mana nanti itu kita itu ini kan kita akan mengimport library-nya, terus kan membaca data-datanya itu berisi mengenai variabel berukuran 28 kali 28. Nah, itu tuh isinya tuh berupa data pixel gitu kan, ini berupa data gambar gitu. Nah, terus di sini kan ada X sama dengan df.ilog kan. Nah, kita tuh kayak udahlah, kita nggak usah terlalu merumitkan ini, jadi kita langsung intinya aja. Artinya itu adalah si X itu nanti itu berisi mengenai data gambar, ya, di mana data gambar itu berisi nilai piksel dari setiap gambarnya. Nah, untuk Y-nya itu merupakan label kelas pakaian untuk setiap gambar. Nah, terus kita lanjut ke langkah kedua, di mana langkah kedua itu nantinya kita akan membagi PCA-nya itu menjadi 2 komponen. Nah, sebelumnya di kelas kan sudah dikasih tahu kalau misalnya PCA itu kan ada 2 komponen utama. Nah, komponen utama yang pertama itu nantinya itu dia lebih menyerap banyak informasi dibanding yang kedua. Nah, kita buktikan di sini, kita buktikan menggunakan program. Nah, ternyata benar, eh, telah muncul itu komponen utama yang pertama ini, yaitu menghasilkan 0,29, dan ini tuh 0,17 kan. Jadi ya lebih gede dari yang komponen utama kedua. Yang si komponen utama satu itu lebih gede dari komponen utama kedua. Nah, terus udah gitu tuh sebelumnya kita ada ini kan, ada explain variance ratio. Jadi apa sih explain variance ratio itu? Jadi explain variance ratio itu nantinya itu akan menunjukkan proporsi varians total dalam dataset yang dijelaskan oleh setiap komponen utama. Nah, nanti itu ini tuh akan membantu kita memahami seberapa besar sih kontribusi dari setiap komponen utama terhadap keseluruhan varians dalam data. Nah, terus udah gitu, ini tuh artinya apa 0,29 ini? Nah, ini tuh 0,29 itu bisa kita sebut aja sebagai 29%. Nanti ada di next outputnya itu nanti dia dalam bentuk gambarnya, tapi kita di sini dalam bentuk array dulu. Nah, di mana nanti itu berarti 29%-nya itu dia mengandung data asli, atau dia menyerap informasinya itu sebesar 29% dari data aslinya, dan yang ini ya 17% dari data aslinya. Jadi udah betul lebih gede dari masih lebih besar komponen pertama. Nah, ini lanjutan yang kedua, di mana lanjutan kedua ya sama, dia masih menggunakan 2 komponen. Nah, di sini kan keluar nih gambarnya. Nah, jadi kalau kita lihat itu secara sama itu di sini itu kalau komponen pertama itu terlihat seperti, ya mungkin dia agak terlihat seperti apa, pakaian mungkin, atau sepak pakaian ya, pakaian gitu. Pokoknya dia agak lumayan terlihat pikselnya itu bagus nih, yang hitam-hitam ini bagus nih. Nah, tapi yang ini dia itu nggak terlalu menangkap. Nih, ini masih putih-putih gitu, dia nggak terlalu menangkap pikselnya dengan baik gitu kan. Tidak menangkap informasinya dengan baik gitu. Terus udah gitu, oh, kalau 2 aja masih kurang, ya udah kita coba 4. Kita coba ke tahap ketiga. Jadi ketiga itu jadi 4 komponen. Nah, di mana setelah kita lakukan ini, nanti itu kita punya outputnya juga kayak gini. Itu 29% datanya itu, jadi data yang terserap itu sebanyak 29, masih sama kayak yang tadi 29%. Terus yang ini 17%, yang ini 5% lah, malah makin kecil kan, dari 17 ke 5%. Jadi kita itu eh, berspekulasi kayaknya yang bagus itu cuman komponen 1 sama komponen 2 aja deh, yang lainnya itu kurang gitu. Nah, jadi selain itu kita juga punya kesimpulan. Jadi kayaknya setiap kita menambah komponen-komponen berikutnya, nanti itu kayak nggak ngaruh, karena tetap yang paling bagusnya itu tetap komponen 1 sama komponen 2. Yang ada nanti komponen akhirnya itu malah makin jelek itu, semakin tambah komponennya. Nah, sehingga
kita itu berspekulasi juga, ya udah daripada nanti nggak guna juga, mendingan kita cut off aja. Ya udah kita cuma pakai sampai kedua gitu. Nah, di sini kita akan buktikan melalui melalui plot. Nah, di sini itu kan kita lihat nih melalui plot ini sepertinya komponen pertama dan kedua itu menambahkan banyak informasi itu. Emang lebih banyak informasinya yang komponen satu sama komponen dua itu dibandingkan komponen lainnya gitu. Nah, sehingga kita ya udah memutuskan untuk cut off memakai sampai si komponennya sampai dua aja. Nah, di langkah 4 ini ya, dia cuma nampilin ini doang, mengecek ya udah kita cut off di dua aja gitu. Nah, terus masuk ke tahap selanjutnya. Di tahap selanjutnya itu kita udah mulai masuk ke reduksi dimensi. Kan kalau tadi itu kalau misalnya tadi nggak dilakukan reduksi dimensi, ya udah kita cut off sampai 2 mau berapa pun n-nya itu, ya udah yang bagus itu cuma 1 sama 2 aja gitu. Nah, di sini gitu kita gunakanlah teknik reduksi dimensi gitu. Nah, setelah kita gunakan teknik reduksi dimensi, ya harapannya itu ya mungkin sampai n sekian tuh, nanti itu kita masih bisa melihat si ini tuh lumayan gitu, si komponen kesekian tuh lumayan nih, lumayan lah menangkap informasinya, nggak kayak tadi dari 29 ke 17 terus habis dari 17 ke 5 gitu kan, itu lumayan gede kan turunnya gitu, menangkap informasinya tuh berkurangnya banyak. Nah, sehingga di sini kita gunakan teknik reduksi, di sini kita berani menggunakan PCA dengan 120 komponen sini. Nah, jadi kita nanti untuk selanjutnya itu kita akan menggunakan 120 komponen. Akan dibahas di selanjutnya itu. Nah, di langkah kelima itu kita itu cuman pengen mengimport ini langkah selanjutnya itu, jadi kita ingin memunculkan mean dan standar deviasi doang ya. Nah, di mana di sini itu kalau kita lihat itu ini itu untuk yang gambar pertama dan ini untuk gambar kedua ya. Nah, jadi artinya itu apa? Jadi piksel di tepi gambarnya itu yang ini tuh yang pinggir-pinggirnya itu nggak terlalu penting. Jadi yang penting itu di tengah. Nah, kayak yang ini yang piksel yang pertama ini yang paling gambar pertama itu nilai rata-rata tertingginya itu adalah piksel sepatu gitu, karena ya apalagi di bagian tengahnya itu pikselnya itu bagus banget gitu kan, mainnya itu tertinggi gitu. Nah, untuk yang sweater ini di garis-garisnya yang atas ini di kerahnya, di bawahnya sama di yang tangan-tangannya itu pikselnya itu lumayan bagus gitu. Nah, mungkin Setelah teman saya melakukan pembahasan untuk bagian demo program untuk langkah 1 sampai langkah 6, sekarang perkenalkan saya Jason Hendrawan, nomor NPM 616211109, dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembahasan untuk bagian demo program dari langkah 7 sampai langkah 9. Nah, kita akan mulai dari program ini. Nah, kita akan menilai kecocokan dengan merekonstruksi gambar sampel individu. Nah, PC ini menempatkan nilai pixel 28x28 dalam kumpulan data menjadi vektor n di seluruh pixel tersebut. Nah, cara kita mendiagnosis seberapa baik kita melakukan hal ini adalah dengan membandingkan gambar yang asli dengan gambar yang direkonstruksi dari vektor-vektor tersebut. Nah, kita bisa lihat di sini di program yang pertama ini untuk langkah ke-7 kita akan mendefinisikan fungsi untuk merekonstruksi data dari PCA. Nah, di sini kita akan membuat sebuah rekonstruksi dari record input X dan juga menggunakan n vektor dari transformasi yang diberikan. Ada dua yang perlu diperhatikan. Pada data set ini, record adalah kumpulan dari pixel pada gambar. Nah, hal kedua yang perlu diperhatikan adalah X ini harus dinormalisasi sebelum melakukan input. Saya dilihat di sini juga ada untuk menginvert transformasi PCA dan hasilnya harus kita potong untuk masuk ke dalam interval 0 sampai 1. Nah, hasil dari proses ini
adalah noise yang tidak normal pada margin di data. Nah, ada coding lanjutan untuk langkah ke-7. Bisa dilihat di sini. Nah, sebagai contoh, ini adalah contoh dari seberapa baiknya rekonstruksi 120 variabel yang daripada yang ada dataset. Nah, untuk gambar pertama dalam dataset yaitu sebuah kaos. Jadi lihat di sini hasilnya ini. Nah, ini kita memvisualisasikan hasil rekonstruksi yang tadi ya. Nah, dan bisa dilihat gambarnya merupakan sebuah kaos ini. Nah, kemudian kita akan masuk ke langkah yang 8. Nah, di sini kita akan melihat programnya terlebih dahulu. Nah, yang ini akan digunakan untuk mendefinisikan rekonstruksi beberapa sampel data. Bisa dilihat di sini, kemudian kita akan lanjut ke program berikutnya untuk mengeplot rekonstruksi sampelnya. Bisa dilihat ini codingannya dan ini hasilnya yang sebanyak ini, yang berjumlah sekian. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa langkah ini membuat fungsi untuk mengambil beberapa sampel data, kemudian melakukan rekonstruksi dan juga memvisualisasikan perbandingan antara gambar asli dengan gambar rekonstruksi dan juga perbedaannya. Bisa dilihat di sini dari gambar asli dua gambar ini. Nah, bisa dilihat dari sini bahwa rekonstruksi 120 vektor ini tampaknya bekerja dengan cukup baik ya. Nah, apalagi hal ini akan paling sulit dilakukan pada gambar yang berlubang. Bisa dilihat seperti ini, yang sepatu hak tinggi ini, dan juga untuk tas ini. Sehingga masalah ini merupakan masalah yang terjadi pada kumpulan data gambar. Nah, dengan menerapkan teknik rekonstruksi sampel ini pada lebih banyak dataset, kita bisa memahami fitur apa saja yang mudah dan tidak mudah untuk dimodelkan. Nah, dengan menerapkan teknik ini sambil mencoba N yang berbeda, kita bisa melakukan triangulasi aspek gambar apa yang paling mudah untuk dimodelkan dengan melihat seberapa jauh N harus ditingkatkan sebelum kita dapat menangkap aspek tertentu dari suatu kumpulan data. Nah, dengan hal ini kita menduga-duga bahwa menemukan tepi garis dari pakaian itu yang tidak bersebelahan itu merupakan bagian yang tersulit bagi kelompok kami dari dataset ini untuk dimodelkan. Lanjut masih di langkah yang ke-8, kita akan menilai bagaimana menginterpretasikan masing-masing komponen menggunakan kesamaan record. Nah, bisa dilihat di sini untuk programnya, untuk codingannya, untuk menentukan data yang paling sesuai dengan vektor komponen tertentu dan juga nantinya akan divisualisasikan data pada berbagai kuartil kesalahan atau kuartil errornya. Nah, di sini kita bisa lihat, kita akan impor lagi library yang dibutuhkan, kemudian kita akan mendefinisikan kuartil recordnya. Lalu sebagai contoh kita akan masuk ke slide berikutnya. Yang ini merupakan record yang paling banyak dijelaskan dalam dataset terkait komponen utama pertama. Bisa dilihat ini untuk codingannya dan ini untuk hasilnya. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Nah, setelah itu kita akan lanjutkan ide ini ke 8 komponen pertama dalam set. Kita akan definisikan dulu sepanjang ini. Dan ini karena terlalu panjang makanya codingannya saya bagi menjadi 2 ya. Nah, ini kita mendefinisikan plot kuartil untuk beberapa komponen utamanya.
Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita akan menunjukkan hasil visualisasinya dengan menggunakan pakaian ya. Nah, terus di sini kita bisa lihat bahwa dari hasil yang kita dapatkan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa langkah ini akan membuat fungsi untuk menemukan dan memvisualisasikan data yang paling sesuai dengan berbagai kuartil error untuk setiap komponen utamanya. Nah, masing-masing komponen ini melakukan sesuatu yang menarik. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa sepertinya sepatu itu dipisahkan dari celana, dan dia dibuat untuk merupakan langkah terakhir yang kami lakukan. Dari langkah 9 ini merupakan hal yang terakhir yang kita lakukan, bisa dilihat hasilnya dari sini. Dan keseluruhan dari langkah 9 ini membuat fungsi untuk menghitung kesamaan antara data dan komponen utama menggunakan MSE atau mean squared error, dan memvisualisasikan distribusi errornya untuk masing-masing komponennya ya. Bisa dilihat makanya dari hasil ini ada komponen 1 sampai komponen 8 errors. Nah, proses yang dilakukan oleh kelompok kami secara komprehensif ini memungkinkan untuk melakukan PCA, memvisualisasikan komponen utama, menjelaskan varians, menormalkan data, dan juga memvisualisasikan rekonstruksi dan juga distribusi error untuk kumpulan dataset yang kami gunakan. Nah, pada histogram yang bisa dilihat di sini, setiap elemen ini termasuk dalam tempat sampah adalah pengukuran kesalahan absolut rata-rata atau mean absolutnya antara record dalam dataset dan komponen yang diberi label numerik. Nah, komponen yang paling jelek atau yang paling buruk menurut kami adalah komponen yang memiliki kesalahan yang tidak terdistribusi secara normal untuk semua recordnya di dalam dataset. Nah, kenapa kita bilang hal ini buruk? Itu karena vektor rata-ratanya, misalnya karena komponennya itu merupakan vektor rata-rata. Nah, misalnya rata-rata respons dalam set data. Nah, setelah membahas yang jelek, kemudian kita akan membahas komponen yang sangat baik dalam dataset ini, yaitu adalah komponen yang memiliki distribusi bimodal. Ditunjukkan oleh komponen yang pertama di sini. Nah, ini menunjukkan bahwa terdapat sekumpulan record yang sangat mudah dibedakan satu sama lain. Nah, kelas A yang sangat dekat dengan vektor ini dan kelas B yang sangat jauh dengan titik yang biasa-biasa saja. Nah, untuk memahami apa yang kita pisahkan, buat dan pelajari diagram seperti pada bagian sebelumnya. Jika kita menggunakan pengurangan dimensi sebagai bagian dari IDE kita sebelum memulai pemodelan. Nah, kita perlu pertimbangkan untuk menggunakan kemiripan dengan komponen ini sebagai fitur. Nah, sejauh yang telah kami lakukan, kami menemukan perolehan tertinggi dalam dataset ini berasal dari dua komponen pertama. Nah, visualisasi ini mengilustrasikan alasannya mengapa. Nah, dua komponen tersebut adalah komponen yang merupakan pemisah terbaik dari berbagai hal. Misalnya, komponen tersebut adalah komponen yang multimodal. Nah, komponen yang lebih jauh ke dalam dataset akan cenderung terdistribusi secara normal dengan semua record dataset yang berbeda memiliki jarak yang kurang lebih sama dengan komponen-komponen tersebut. Nah, komponen-komponen ini menangkap fitur-fitur yang lebih sulit untuk dipisahkan secara linear dan muncul dalam jumlah yang lebih kecil dari record. Sekian penjelasan saya untuk bagian pembahasan demo program dari langkah 7-9, dan selanjutnya saya akan lanjutkan dengan kita merunning program dengan merunning codingannya dari atas sampai bawah untuk menemukan tidak adanya error dalam coding yang kami gunakan.
Nah, sekarang saya akan melakukan running codingan kelompok kami dari awal sampai akhir untuk memastikan tidak adanya error dan program berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Nah, untuk penjelasan kan sudah dilakukan sebelumnya. Untuk bagian demo program kan kita sudah membahas dari awal sampai akhir, sehingga kali ini saya hanya akan menunjukkan proses running kodenya untuk memastikan tidak ada error dan programnya berjalan dengan lancar. Nah, bisa dilihat di sini untuk data yang kita gunakan, dataset ini merupakan version_minis_test.csv. Nah, sekarang kita akan lanjut aja langsung ke proses running kodenya. Kita lihat di sini untuk runningnya sepertinya koneksinya kurang baik. Namun akan kita tunggu saja. Nah, detik yang pertama ini berhasil, mungkin memakan waktu yang cukup lama karena sinyal yang kurang stabil. Nah, kita bisa lihat di sini, ini berhasil, ini juga berhasil, dan di bagian sini kita juga berhasil. Di bagian sini kita tidak menemukan adanya error, hasilnya pun bisa ditampilkan ini, 2 komponen PCA. Di bagian sini juga tidak ada error, programnya berhasil. Untuk 4 komponen PCA. Nah, kemudian untuk berikutnya, untuk yang ini juga berhasil, bisa dilihat, dan ini hasil yang kita peroleh untuk komponen wise dan cumulative explain variance-nya. Nah, kita lanjut lagi sampai sini. Ini juga berhasil, bisa dilihat codingannya berhasil berjalan, dan di sini juga, dan hasilnya juga bisa divisualisasikan seperti ini. Bisa dilihat jadi berhasil. Di sini juga kita bisa lihat berhasil juga. Dan kita masuk lagi ke bagian sini. Kita bisa lihat ini berhasil dijalankan programnya. Dan untuk bagian ini juga berhasil dijalankan, sehingga kita bisa peroleh ini hasilnya ya. Hasil dari programnya jadi aman. Dan untuk yang ini juga kita bisa lihat untuk pendefinisiannya berhasil ya. Lalu untuk plotnya juga berhasil, meskipun memakan waktu yang cukup lama ya, setengah menit. Cuma hasilnya kita bisa peroleh ini tanpa adanya kendala. Nah, ini juga kita masukkan, kita buat fungsi ini, mendefinisikan fungsi ini juga berhasil. Lalu untuk yang ini juga berhasil codingannya, sehingga hasilnya juga kita peroleh seperti ini. Lanjut lagi, untuk pendefinisiannya juga berhasil seperti ini, sehingga kita cukup aman untuk memastikan bahwa codingannya berhasil ya. Di sini juga, sehingga hasilnya juga keluar nih di sini ya tadi, maaf. Nah, di sini hasilnya keluar kan, kita bisa lihat. Nah, untuk plot yang terakhir ini kita berhasil visualisasikan dengan lancar, dan hasilnya keluar seperti ini. Bisa dilihat berarti semua codingan yang kami lakukan kali ini berhasil dari awal sampai akhir. Sekian dari bagian untuk demo programnya, akan dilanjutkan dengan teman saya yang berikutnya. Lalu interpretasi hasil. Di sini yang dapat dijelaskan adalah bahwa setiap dimensi tambahan yang kita tambahkan ke PCA akan menangkap semakin sedikit variance explain dalam model. Dilihat dari plot berikut bahwa
komponen 1 dan komponen 2 itu sangat penting. Sedangkan peralihan sesudahnya itu tidak cukup signifikan dalam mengambil informasi dari data. Lalu dalam model kami, setelah direpresentasi ulang menggunakan 120 vektor, jadi kita proyeksikan dan rekonstruksi menggunakan 120 komponen utama, sudah didapatkan hasil yang cukup akurat dalam menggambarkan data. Nah, seperti ini misalnya. Ini adalah gambar asli, sementara ini rekonstruksi 20 vektor. Lalu, dalam proses interpretasi lebih lanjut, kita coba bagi datanya berdasarkan kuantil sebanyak 8 kelas. Di sini hanya saya tampilkan 3 kelasnya, namun di sini ada polanya. Dalam persentil kedua, persentil ke-10 ini berupa sepatu, dan di sini celana, baju. Jadi, dalam kuantil, metode yang kami gunakan sudah cukup baik karena dapat memisahkan sepatu bergabungnya bersama sepatu, baju dengan baju, dan celana dengan celana. Begitu pula yang bawah, eh, baju atasan. Nah, di sini ada kesalahan sedikit, tapi tidak apa-apa karena ini proses natural dari PCA itu sendiri. Walaupun tidak sesempurna itu ya, yang pertama akan jadi sepatu semua atau yang kelas kedua akan jadi baju semua. Nanti kalau seperti itu justru ada indikasi overfitting dari model yang kita buat. Sekurang-kurangnya, seminim-minimnya model yang kami buat bisa mengklasifikasikan mana yang sepatu, mana yang baju, dan mana yang celana. Nah, selanjutnya komponen. Komponen yang sangat baik adalah komponen yang distribusinya bimodial. Berarti halnya yang komponen pertama ini. Kan komponen pertama adalah komponen yang sangat bisa mencakup informasi dari data. Bimodial itu errornya seperti ini. Jadi tidak berdistribusi normal. Jadi kelas A, kelas B, kelas C bisa dibedakan secara signifikan. Misalnya yang ini kelas A, maka tergolong semuanya ke kelas A. Lalu kelas B tergolong ke kelas B semua dan kelas C. Jadi mereka bisa membedakan secara signifikan antara kelas 1 dan kelas lainnya. Sementara komponen semakin besar, semakin jauh dalam dataset akan cenderung ke distribusi normal. Karena apa? Karena komponen-komponen tersebut menangkap fitur-fitur yang lebih sulit untuk dipisahkan secara linear dan muncul dalam jumlah yang lebih kecil. Telah dibuktikan juga dalam demo program sebelumnya bahwa semakin besar komponennya, maka eh, variansi yang bisa dijelaskan juga akan semakin sedikit. Maka dia berdistribusi normal errornya. Jadi kelas-kelas itu tidak dapat dibaca secara baik, sehingga yang paling baik adalah komponen yang distribusinya bimodial. Lantas kesimpulannya apa? PCA adalah teknik yang efektif dalam mereduksi dimensi dari dataset Fashion MNIST. Yang awalnya dimensinya itu tinggi sekali, yaitu 28 x 28, dan 784 fitur. Jadi dimensinya lebih rendah. Nah, hal ini memudahkan para data analis dan praktisi dalam memproses data tersebut sehingga lebih efisien dan mengurangi kompleksitas dalam pemodelan. Lalu, PCA itu membantu dalam memisahkan kelas data. Komponen utama yang dihasilkan PCA sudah dapat membedakan atau mengklasifikasikannya menjadi berbagai kelas. Walaupun tidak selamanya baik, yang sepatu terpisah menjadi sepatu semua, yang baju jadi baju semua, tapi sekurang-kurangnya dia bisa mengklasifikasikannya berdasarkan kuantil. Secara lebih lanjutnya, pengurangan dimensi itu paling masuk akal jika digunakan untuk mendesain ulang set data dengan banyak fitur yang didefinisikan secara artifisial. Artifisial di sini apa? Misalnya adalah dataset gambar yang digunakan oleh kelompok kami.
Hari ini sangat cocok untuk menggunakan metode PCA tadi, pengurangan dimensi, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa teknik ini juga dapat diperluas ke dataset non-gambar atau yang numerik misalnya. Tentu hasilnya akan lebih sulit untuk diinterpretasikan nantinya. Kiranya sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih Pak Agus karena telah menyimak sampai akhir.